Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Alhamdulillah para santri dan jemaah dimanapun berada, baik jemaah yang ada di Asobar, di Instagram dan di YouTube. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama kebenaran, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan lewat sunnah-sunnahnya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari Ramadan yang ke 9, 9, 9, 10, 9. Hah? Ada yang 9, ada yang 10 ya. Kalau teman-teman kita di Muhammadiyah itu yang ke-10, yang ke-10. Kalau kita karena ngikutin pemerintah kita yang ke-9. Berarti lebaran berapa hari lagi? Jauh kenehnya. Sebenarnya kalau yang ditunggu-tunggu ya perbedaan. Perbedaan antara orang yang biasa saja menyambut Ramadan dengan orang yang antusias menyambut Ramadan menunggu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukan lebarannya, tapi menunggu 10 hari sebelum lebaran. Ada apa? Ada momen apa di situ? Ada momen Lailatul Qadar. Kapan? Ya kapan? Tak apalnya. Gak ada yang tahu Allah alam. Makanya mencarinya tuh di antara berapa? 20 sampai 30 Ramadan. Dicari di situ. Makanya ada istilah itikaf. Nah, yang dinanti-nanti kita sebagai muslim yang beriman dan bertakwa itu harusnya momen kita menyambut Lailatul Qadar. Bukan momen lebarannya harus berbahagia, cuman kan selama lebaran ada momen Lailatul Qadar, seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita tidak akan membahas masalah lebaran ya. Dari lebaran banyak karunya can baroga bajunya. Kita akan ngebahas tentang taubat. Masih di Riyadhus Shalihin di bab yang kedua. Ini ada bab tentang taubat. Riyadhus Shalihin ini karya Imam Nawawi. Sebelumnya, definisi tobat ada yang tahu para santri? Jung. Ma makna tobat? Apa makna tobat? Apa arti tobat? Osok tobat? Hah? Kita suka bertobat nggak? Berarti sok dosa itu berarti. Ya, makna tobat? Tobat berasal dari kata tawaba. Tawaba artinya? Hah? Tawaba artinya? Masya Allah para santri. Tawaba artinya benar tadi Iqbal. Tawaba artinya kembali. Kembali dari mana? Nah, taubat kan diidentik dengan kita kembali dari dosa. Atau berpaling menarik diri dari dosa yang sudah kita kerjakan. Itu makna taubat. Nah, menurut Imam Nawawi di kitabnya, di Riyadhus Shalihin, pendapat para ulama taubat hukumnya wajib. Taubat hukumnya wajib. Berarti kalau kita sudah berbuat dosa, kita wajib bertobat. Malahan nanti ada di halaman berikutnya, Rasulullah SAW setiap hari itu tobat sampai 100 kali, hampir 1000 kali. Berarti adik Rasul osok suka melakukan dosa? Kan enggak. Tapi kenapa senantiasa bertobat?
Nah, jadi bertobat sebenarnya tidak usah kita menunggu untuk berbuat dosa dulu. Terus aja beristighfar. Istighfar itu adalah salah satu kita membersihkan diri dari dosa. Berarti kan bertobat ya. Menurut para ulama, tobat hukumnya wajib. Nah, syarat-syarat bertobat ada 3. Tetapi jika perbuatan dosa ini tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Nah, jadi dosa itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis dosa? Ada berapa jenis? 2. Yang pertama dosa kepada Allah secara langsung pada Allah. Yang kedua dosa yang melibatkan manusia. Kita akan bahas beratan mana dan susahan mana. Nah, yang pertama dosa yang tidak melibatkan manusia. Berarti dosa antara kita langsung dengan Allah. Contoh. Contoh syirik. Contoh meninggalkan sholat. Contoh kita tidak saum Ramadan. Nah, itu adalah contoh dosa yang tidak melibatkan manusia. Ada 3 cara syarat tobat menurut Imam Nawawi. Yang pertama, harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Contoh kita bermaksiat kepada Allah, yang pertama syirik atau kita meninggalkan sholat. Yang pertama harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan atau meninggalkan dosa yang sudah kita lakukan. Berarti kalau kita dulunya suka syirik, apa syirik teh coba? Syirik yang tidak terasa zaman sekarang ya. Syirik itu kadang tabu antara ini syirik atau tidak, benar nggak? Benar nggak? Kita bingung ini syirik atau bukan. Percaya apa namanya tuh sekarang tuh suka ada zodiak. Zodiak Akhi Fauzan lahir bulan September, zodiaknya Virgo. Kalau Virgo cenderung ekonominya lancar. Ya. Ojan teh karena cek Virgo ekonomi lancar, udah nggak usah kerja. Bener tuh gitu, enggak kan? Nah, makanya itu adalah kemaksiatan yang secara tidak sadar kita lakukan. Nah, kalau kita pengen tobat atau kalau kita pernah melakukan itu, kita yang pertama harus meninggalkan dulu hal seperti itu. Baru itu dikategorikan tobat yang pertama. Syarat yang kedua, menyesali perbuatannya. Tadi yang pertama apa? Meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Setelah kita tahu itu salah dan setelah kita meninggalkannya, kita harus menyesal dulu. Pernah nggak di sini kalian ketika melakukan kesalahan nggak menyesal, pernah nggak? Kalau hal itu pernah terjadi, wah kalian udah itu khotamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim. Udah dikunci hatena, penglihatana, pendengarana, bahaya. Tapi kalau kalian masih merasa ada ketika melakukan kesalahan kalian menyesal, itu teh hidayah sebenarnya. Masalah ada yang ngambil, ada yang enggak. Dah hidayah mah kata Ustadz Pian kemarin apa? Hidayah itu harus dijemput. Ketika kita menyesal, jemput. Itu teh bisa jadi itu teh adalah bentuk hidayah Allah untuk kita. Nah, itu. Yang kedua adalah menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad tidak melakukan dan tidak melakukan perbuatan itu selama-lamanya. Itu yang ketiga. Setelah kita tadi meninggalkan, yang kedua kita menyesal, yang ketiga kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kenapa bahasanya bertekad? Kenapa bahasanya bukan kita pasti tidak akan melakukannya lagi? Kenapa? Karena manusia cenderung keimanan tuh naik turun. Kadang ada potensi untuk melakukannya lagi. Tapi makanya Imam Nawawi menyebutkan bertekad. Minimal ada keinginan yang tinggi untuk tidak melakukan hal tersebut. Insya Allah ketika kita sudah niatnya bagus seperti itu, kita akan dapat pahala. Komo lamun dilakukan, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Nah, itu 3 syarat utama kalau kita ingin tobatnya diterima oleh Allah. Ini dosa yang tanpa melibatkan manusia. Fahim tuh? Nah, yang kedua, selanjutnya nih, di kitab
Riyadhus Shalihin dijelaskan, apabila salah satu dari 3 syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Jadi kalau kita tobat, kita mengiming-imingi tobat, saya tobat. Nah, kalau kita tobat, tapi ada satu yang tidak dikerjakan di antara 3 syarat tadi, tobatnya tidak akan diterima. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa di sini nggak ada sholat? Ya. Kalian pernah dengar ada sholat tobat? Pernah dengar nggak? Pernah dengar sholat tobat? Pernah ada yang melakukannya? Pernah. Nah, ada nggak Imam Nawawi menyebutkan di sini harus sholat? Enggak ya. 3 poin utama dari sholat makan udah ada ininya, ada porsinya. Ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat duha, ada sholat hajat, ada sholat wajib yang 5 waktu, seperti itu. Nah, tobat mah cuma 3 syaratnya ini aja. Paham tuh? Jadi lakukan ini, jangan gini, kalian sholat yang tobat, tapi kalian tetap melakukan pekerjaan itu, atau jangan naon. Percuma ya. Jadi fokus ke 3 syarat ini, insya Allah kalau kita 3 syarat ini dipenuhi, terus kita berbuat baik dan semakin baik, insya Allah tobatan kita akan diterima. Ciri tobat kita diterima gimana? Semakin hari kita semakin baik amalan ibadahnya. Itu cirinya. Jadi kalau misalkan hari ini kalian tobat tapi besok kalian malah semakin parah, berarti tobat kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak Ramadan. Ciri Ramadan diterima seperti apa? Ketika setelah Ramadan, bulan apa setelah Ramadan teh? Syawal. Pas Syawal kita semakin soleh, berarti Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah itu ya. Jadi gampang mentolak ukur apakah dia berhasil atau tidak selama bulan Ramadan. Ketinggal ya tuh. Makanya kenapa setelah bulan Ramadan kan ada saum Syawal ya. Kadang susah ngelakukannya. Nah itu bentuknya teh. Tapi kadang ada orang tua kita mah suka melakukan saum Syawal. Insya Allah itu ada cenderung Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sok berdoa ke Allah diterima Ramadan. Belum tentu tahun depan kita masih diberikan kesempatan Ramadan. Karena Ramadan teh kalau kita berbuat ibadah di bulan Ramadan, sekecil apapun pahalanya gede. Pahalanya gede. Sama halnya dengan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, sama dosanya gede oge. Mending mana? Mending mana? Mending berbuat dosa, mending buat pahala. Pahala atuh. Atuh kalian tuh bulan biasa selain Ramadan, hare-hare kan ibadah, cuek sama ibadah. Sebulan aja di bulan Ramadan maksimalkan. Karena belum tentu kita bakal ketemu lagi di bulan Ramadan yang berikutnya. Kan ada hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang som Ramadan karena keimanan dan karena kesungguh-sungguhan atau keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosanya. Ya, dihapus dosa yang sebelumnya. Kalian tahun kemarin ada dosa enggak banyak? Dari Ramadan kemarin yang 1442 Hijriah banyak gak dosanya? Banyak. Cara menghapusnya gimana? Sebanyak itu gimana cara menghapusnya? Satu, solusinya mas sekarang Ramadan dipergunakan dengan sebaik-baiknya eta. Gimana kalau kalian setelah bulan Ramadan, 1 Syawal blek meninggal? Wah. Gimana coba? Dosa can kahapus, Ramadan sekarang gak bener, kan sia-sia lebar ya. Makanya kalian beruntung. Di sana teman-teman kalian sedang melakukan meren ya. Allahu alam. Tapi kayaknya kemungkinan orang yang gak ikut ngaji mahnya biasanya lagi melakukan perbuatan lagwi. Apa lagwi naon? Perbuatan yang sia-sia. Mungkin lagi mengerjakan seperti itu ya, lebar. Kalian tiap menit, kalian mahnya punten, kalian mah tidurna kalian di siang hari, lamun kasarean sih si sadam gitu nya. Itu teh ibadah insya Allah. Itu tidur sebagai ibadah. Eta mah lain hadisnya. Cuman bisa jadi Allah nyuruh kalian. Eta mah ku Allah ditidurkeun lagi. Karena apa? Kalian sudah beraktivitas. Dari subuh ke pagi. Dari pagi ke siang. Siang ke sore. Sore ke malam. Malam tidur. Subuh udah bangun lagi. Kalian mah gitu. Ari batur karena siang. Pagi tidur. Ya. Jam 10 bangun main game. Ke lohor mandi jam 1
main sama teman-teman jam 3 ngabuburit. Jam 4 buka, jam 5 nongkrong persiapan buka bersama, jam 6 azan, jam setengah 7 makan. Terus sholat isya atau sholat maghrib. Ada yang kayak gitu? Ada. Jangankan kalian, teman-teman anak aja banyak yang kayak gitu, tong salah. Banyak. Makanya bersyukur. Jangan takut kalian ditinggalkan oleh teman-teman kalian karena kalian berbuat baik. Tong sieun, engke di akhirat mah nanti di akhirat teman-teman kan bakal manggil kalian. Dadan, Sadam. Iya abi orang lele, semakin gitu kan. Teman-teman Ojan teh, Ojan nih abi. Ini saya teman Ojan orang Pamempek. Kira aku poho. Kan gitu. Nanti mah suatu saat bakal ada titik balik ketika teman kalian mengejar-ngejar kalian. Karena amal-amalan kalian. Nah lanjutin ya. Tadi ngerti syarat tobat kalau misalkan tanpa ada sangkut paut dengan manusia. Ngertosnya ada 3. Selanjutnya. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia. Maka syarat tobatnya ada 4. Nah, tadi syarat tobat ketika tidak ada hubungan dengan manusia ada berapa? Ada 3. Kalau ada hubungannya dengan manusia ada 4. Apa contoh ketika kita berbuat kemaksiatan atau berbuat dosa melibatkan manusia? Ghibah, menganiaya, zalim, terus mencuri, terus ngabohong, terus memfitnah, terus membunuh. Kamu tuh ngebunuh banyak atau nggak jelas. Apalagi? Banyak, justru banyak banget dosa yang melibatkan manusia. Kita ambil contoh misalkan memfitnah atau enggak mencuri. Kalau memfitnah ada yang tersakiti. Nah itu ciri melibatkan manusia, ada yang tersakiti dari manusia, berarti eta contoh kita berbuat dosa melibatkan manusia. Gimana cara tobatnya? Nah, sama. Yang pertama tadi harus meninggalkan kemaksiatan. Jadi harus meninggalkan dulu, kalau kita suka ngabohong, kalau kita suka gibah, harus meninggalkan dulu gibahnya. Terus menyesali perbuatannya, terus bertekad untuk tidak melakukannya. Yang terakhir ditambahan, dengan membersihkan atau membebaskan diri dari hak tersebut. Dengan cara yang pertama, apabila berupa harta benda, maka harus itu dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, apabila berupa kadzaf atau menuduh zina dan semisalnya, ya tadi ya bohong dan yang lainnya, maka kewajibannya adalah menyerahkan diri kepada orang yang punya hak atau meminta maaf. Jadi Allah tidak akan menerima tobat seseorang jika kalian belum minta maaf kepada sesama, kalau kalian ada punya urusan dengan sesama. Kalau misalkan Faujan pernah ngambil sendal anu si Dadan, balikeun heula sendalna, karek Allah bakal menerima tobatnya. Ya, ngertos? Paham tuh? Beda jangan sama hutang beda, jangan gini. Mau diterima tobat naga masih punya hutang. Bukan gitu. Ari hutang mah udah pasti dibalikin, ya. Kalau hutang mah pasti dibalikin. Imak kalau kita mencuri, bukan hutang. Kalau kita mencuri. Bedakan mencuri dengan hutang. Kalau hutang kumaha? Abi nambut heulanya, orangnya ada. Misalkan Ana minjem ke Arif. Akhi Arif, taal misalkan kemari. Ana minjem heula artos 100.000 nya kanggo meser baso. Beda aja si Arif cokot belanjakeun baso. Eta mencuri, beda. Harus bisa membedakan ya. Tapi dibalikeun kade. Nah, itu. Paham tuh? Gitu caranya. Jadi kalau kita punya urusan dengan manusia, kita minimal harus meminta maaf. Kalau kita pernah menyakiti, pasti pernah, ya. Akhi Ihsan ke Akhi Faujan pernah nyari hatikan, pasti pernah. Akhi Faujan ke Akhi Ihsan pasti pernah. Maaf, saling memaafkan. Makanya ini momentum karena Allah tidak akan menerima saum kita kalau di antara kalian belum saling memaafkan. Ya, Allah tidak akan menerima taubat kita kalau di antara kita belum saling memaafkan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada firman Allah Ta'ala menunjukkan bahwa pentingnya kita bertobat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di Quran surat An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu
runtuh. Nah, ini perintah wajib bertobat. Jadi wajib tobat teh. Jangan menganggap sepele. Ketika kita sudah berbuat dosa, wajib bertobat. Wajib bertobat. Bagaimana cara bertobat? Tadi yang tiga. Yang tiga eta hungkul. Yang tiga eta hungkul. Enggak lebih. Bahkan di ulama yang lain berpendapat ada 7 cara tobat. Tapi ini udah diringkas. 3 ini insya Allah cukup. Banyak berdoa tobat. Banyak cara kita agar cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu cukup sebenarnya. Seperti itu. Lanjut sedikit lagi. Di ayat berikutnya, Allah menjelaskan nih di surat At-Tahrim ayat 8. Yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan yang nasuha, tobatan yang semurni-murninya tobat. Nasuha di sini adalah 3 syarat yang tadi. Ya. Jadi kita harus bertobat dengan tobatan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita meninggalkan, kalau kita tidak melakukan syarat 3 dan 4 tadi, maka tobatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, bagi Rasul pernah tobat enggak? Pernah. Ini ada hadis dari Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, samitu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, wallah, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, sesungguhnya aku membaca istighfar, wa atubu, dan aku bertobat ilaihi kepadanya fil yaumi, pada setiap hari, aktsaro min sab'ina marrah, bertobat kepadanya lebih dari 70 kali sehari. Tuh, Rasul setiap harinya tobat seberapa kali? 70 kali. Bahkan di hadis yang lain dijelaskan nih. Jadi Rasulullah SAW itu bertobat setiap hari berapa kali tadi? 70 kali. Padahal Rasulullah SAW tidak melakukan dosa. Kata siapa Rasulullah tidak pernah melakukan dosa? Kan udah ditakzim sama Allah atunya Rasul sudah dimaksul oleh Allah tidak akan pernah melakukan dosa karena pada waktu kecilnya kan dibelah oleh malaikat dadanya, diambil jantungnya, hatinya, dibersihkan agar terhindar dari dosa. Tapi Rasulullah tetap bertobat. Kenapa kita yang banyak dosanya menitara taubat, istighfar juga kita mah pas kapan istighfar kita? Pas beres sholatnya. Nah, bisa misalkan kita lagi kayak gini istighfar astagfirullahaladzim. Dikit-dikit lagi sholat astagfirullahaladzim. Kok mau lagi hujan kayak gini astagfirullahaladzim. Karena kan salah satu doa diijabah adalah ketika turunnya hujan. Apa doanya turun hujan teh? Allahumma shayyiban nafi'an. Nah seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk santri? Ada nggak? Nggak ada. Lanjut ya. Ini ada cerita dilanjutkan di Riyadhus Shalihin karena Imam Nawawi ada cerita tentang seseorang yang sudah membunuh hampir 100 orang. Lantas dia bertobat. Apakah masuk surga? Oke, nanti diceritakan ya. Tapi sebelumnya, kalian pernah bertanya enggak atau jemaah pernah bertanya enggak? Dengan apa sih Allah itu bisa bahagia? Gini. Allah pernah enggak membuat kita bahagia? Seringnya kita bisa bangun pagi aja harusnya bahagia. Bener enggak? Bener kan? Tapi kita pernah enggak ngebuat Allah bahagia? Pernah enggak? Hah? Pernah tuh jawab? Enggak tahu ya? Nah, ini mah udah pasti. Ketika kita mengerjakan ini, Allah akan bahagia. Allah akan bergembira. Gimana? Allah akan bergembira jika hamba-hambanya bertobat.
Ini mungkin salah satu alasan kenapa Rasulullah setiap hari bertobat. Karena Rasulullah ingin membuat Allah bahagia. Kita pengen ngebuat Allah bahagia. Kita sayang gak sama Allah? Sayang sama orang tua gak? Cara kita bikin bahagia orang tua gimana caranya? Hal simple. Nurut. Ya, nurutnya. Nah, Allah simple juga. Allah tuh bahagia, bergembira dengan cara kita bertobat. Ini nih ada hadisnya. Ini hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik An-Asari. Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah SAW. Berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah gembira menerima tobat hambanya. Anehnya, Allah bahagia ketika kita bertobat. Jadi Allah tuh seneng kita kembali kepada Allah. Maka jangan malu ketika kita bertobat. Sok bertobat, rajin-rajinlah bertobat agar Allah semakin senang. Nah, ini ada analoginya. Analogi segembira apa sih atau sebahagia apa Allah menerima tobat kita. Nih, di hadis berikutnya dijelaskan, di hadis yang sama, sesungguhnya Allah gembira menerima tobat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali onta yang sudah hilang di padang pasir yang sangat luas. Dijelaskan onta tersebut memiliki makanan yang sangat banyak. Jadi gini, anggap Faujan yang lagi ngonta ini, lagi gembala onta, yang lagi narik onta. Lagi di padang tandus, gak ada air, gak ada apa. Ontanya itu bawa makanan dan minuman persediaan yang sangat banyak sekali. Tiba-tiba di tengah perjalanan ontana kabur. Cerik titah si Ojan. Pasti nangis sementara perjalanan menembus ke hutan teh sekitar seminggu deui. Nangis gak Faujan? Nangis atuh. Makan apa? Minum naon? Minum apa gitu kan? Makan pasir, minum pasir kan gak mungkin ya. Nah, tapi tiba-tiba pas lagi Faujan berteduh di pohon. Jadi si Fulan ini berteduh di pohon sambil ngahuleng tarik. Aja tuh ngalamun. Tiba-tiba ontana datang. Atoh tuh. Gembira pisan. Allah seperti itu bahagianya. Bahagia pisan berarti kan Allahnya. Simple membuat Allah bahagia atau gembira dengan cara kita bertobat. Ya sekarang mah jadi kita rajin-rajinlah bertobat agar Allah semakin gembira dan sayang kepada kita. Nah, ini ada hadis berikutnya kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dijelaskan bukti bahwa kapanpun kita bisa bertobat. Allah akan menerima tobat siapapun dan kapanpun sebelum matahari terbit dari artinya apa? Sebelum kiamat Allah masih menerima tobat kita. Ini kalau skala besar. Tapi kalau skala kecilnya, ini dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan. Sesungguhnya Allah yang maha agung akan menerima tobat seseorang sebelum nyawa sampai tenggorokan. Jadi Allah akan menerima ketika nyawa masih di bawah tenggorokan, jadi masih hidup. Kalau pas sekarat, ada sekarat kan di sininya. Kita ada orang kafir, makanya waktu Rasulullah, paman Rasul yang meninggal itu siapa namanya yang kafir tuh? Waktu meninggal kan Rasulullah membisikkan masuk Islam, masih ada kesempatan, ya. Itu berarti menandakan belum nyampe kerongkongan. Kan jadi nyawa dicabutnya kan dari bawah kaki sampai ke atas. Makanya kalau ada yang meninggal sok dicagap tiis keningnya ke Ustadz pas waktu ada yang sekarat megang apa? Megang kaki apa megang jidat?
kakinya. Oh dingin. Itu menandakan dari atas ke bawah. Makanya lemas, sampai di sini sakit. Nah, di sini nih mulai bergejolak tuh. Makanya ada yang susah mengucapkan kalimat-kalimat terakhir. Waktu kita terakhir mengucapkan apa? Terakhir tuh talqin tuh gimana? Lah itu susah. Cek saha gampang. Kenapa susah? Nah itu buktinya. Karena dilemahkan semua fisik kita, terus sakit. Karena kan ditarik paksa tuh. Makanya kan mengibaratkannya seperti kita disabit-sabit gitu kan ya. Terus kita dimasukin duri gitu ya. Emang sakit pisan. Sampai-sampai Rasulullah kan bicara. Ya Allah, timpakanlah sakratul maut ini kepadaku saja. Jangan ke umatku. Itu menandakan bahwa ini emang sakit pisan sakaratnya. Nah, sampai ketika belum sampai sini, si jasad terakhir tuh, si arwah rohnya, roh masih sampai di sini. Sebelum di sini bisa kita diterima tobatnya. Tapi kalau udah di sini, wassalam. Antosan di neraka kan gitunya. Nah ini ada cerita tentang yang tadi Anda sebutkan. Cerita tentang orang yang sudah membunuh 100 orang. Kalian ngebunuh 1 orang wirang teu? Apa wirang teh ya? Gelisah gak? Gelisah ya? Berpikiran dosanya gede gak? Gede atuh ngebunuh orang, ngebunuh orang. Iya 100. Orang ada yang membunuh sampai 100 orang. Nih, ini hadis. Wa Nabi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jauh sebelum kalian. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebelum kalian ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Edannya ngebunuh 99 orang. Jadi di sini ada berapa orang? 40 dibunuh tah. Kumaha. Kebayang ngeri, berarti wah itu monster merenya. Tapi ini kisah nyata. Nah, setelah membunuh 99 orang itu, kemudian ia bertanya. Fasa'ala an a'lima ahlil ardi. Dia bertanya dan mencari kepada orang yang paling pintar di daerah tersebut. Nah, ketemu. Maka ia bertanya. Ketemu dengan seorang rohib. Tahu rohib? Jadi fadulu, dia bertanya kepada seorang pemuda. Fadulu ala rohib. Maka ditunjukkanlah seorang rohib. Rohibnya adalah pendeta. Dulu pendeta pada di Bani Israel. Nah, setelah mendatanginya, ia menceritakan, jadi dia bercerita bahwa saya sudah membunuh sebanyak 99 orang. Jadi fa'atahu faqala innahu qatalatis atawatis ini, jadi diceritakan nafsan. Fahalahu min taubatin faqala, yang ngomong Sundana kieu. Saya geus ngabunuh 88 jelema ya. Ditarima moal tobat saya. Pendeta menjawab, "La, tidak." Jebret dibunuh deui. Ini kisahnya tanya bukan fiksi. Dibunuh lagi si pendeta itu. Berarti total berapa? 100. Hebat. Mun aya rekor muri itu namanya. Membunuh 100 orang. Atau kesel ya. Orang yang lagi nyari tobat, lagi mencari hidayah, lagi nyari petunjuk, tiba-tiba dipatahkan. Nanya, misalkan Faujannya jauh-jauh, ya abi teh geus kesel, geus bingung kudu kumaha, abi geus ngabunuh 100 jelema. Datang ka Adam teh dukun di dinya meureunnya. Karuhun. Lagi stres, orang lagi butuh ketenangan karena khawatir. Berarti kan kalau dia nanyain tobat berarti dia pengen masuk surganya. Pengen berhenti melakukan hal yang demikian. Datanglah ke dukun misalkan, datang ke Aki Sadam. Sadam teh karuhun pamempek misalkan. Ya Aki misalkan. Saya sudah membunuh 99 orang kemarin. Kalau saya tobat diterima enggak? Cik Sadam teh. Enggak, ambek atuh kan pasti marah ya. Marah ya dibunuh deui.
tah mah jadi 100 kan gitu merenangnya. Gancang. Nah, setelah itu dia tidak berhenti di situ. Setelah itu dia mencari lagi. Dia mencari lagi dan bertanya lagi kepada yang lain. Dan tanya lagi, ada nggak sih orang paling pinter, orang yang paling taat beragama di sini? Ada, ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki alim. Nah, setelah ia bercerita, tadi mah ceritanya 99, Ima ceritanya ke 100. Jadi saya sudah membunuh 100. Bisakah saya bertobat? Apa jawaban laki-laki alim tersebut? Ya, kamu bisa bertobat. Lantas si laki-laki ini menunjukkan. Jadi dia tuh menunjukkan harus kemana dia bertobat. Dia menunjukkan ke kota-kota yang banyak di sana menyembah kepada Allah. Oh yang budunallah. Jadi di sana tuh banyak orang yang menyembah Allah. Jika ditu katanya. Berangkatlah dia. Tapi si pemuda itu ngomong. Nah, ya dia nanya, emang kenapa saya bisa bertobat? Nanya. Terus si pemuda ngomong, siapa yang akan menghalangimu bertobat? Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dia bertobat. Tinggal bertobat kepada Allah kan gampang. Seperti itu. Jadi kita jangan ada alasan kita untuk saya itu dosa udah segede gunung misalkan ya. Ada yang pernah seperti itu enggak? Saya itu dosa udah terlalu banyak. Kalau enggak mendengar teman-teman kita atau orang tua kita bilang seperti itu. Bapak teh malu, tobat kumaha ada dosa udah terlalu banyak. Ya mah kalian jawab, Bapak ceritakan ya kejadian iya. Bapak pernah maehan 100 jelema? Tanya, Bapak pernah ngebunuh 100 orang? Belum, ya udah santai, masih diterima. Ini aja orang yang ngebunuh 100 orang diterima, Bapak beda ge maehan sireum nih hariwang. Kan gitu ibaratnya. Tinggal minta maaf, tobat sama Allah. Fahim tuh? Nah ini lanjutkan. Nah setelah orang itu, tadi setelah orang itu dinasehati, sana ke tempat orang yang banyak menyembah Allah, dia menasehati. Yang pertama, dia harus meninggalkan kotanya. Jadi kota yang ngebuat dia suka ngebunuh, karena kota itu adalah jelek dalam akhlak. Ini menunjukkan kita wajib hijrah, kita wajib berpindah ketika lingkungan kita sudah tidak benar. Akhi Faujan waktu itu ngomong di podcast. Kenapa pindah ke Bandung? Hayang pintar karena di Garut lingkungan tidak mendukung. Ya memang bagus, seperti itu harusnya. Ketika lingkungan kita sudah tidak mendukung, kita wajib pindah. Itu syarat tobat yang pertama. Karena gini, selemah-lemahnya iman, kita harus meninggalkan ketika ada orang yang, misalkan, kita tuh bingung, satu lingkungan marabok semuanya. Kita ngarubah tuh bisanya. Kita mukul tuh bisa, kita nyerek tuh bisa. Solusinya apa? Pergi, tinggalkan. Itu. Ngerti ya? Jadi kata si pemuda, tinggalkan tempat itu. Karena tempat itu jelek. Nah, setelah itu di tengah perjalanan dia meninggal. Siapa yang meninggal? Orang yang membunuh 100 orang itu meninggal. Nah, lantas ada kedua malaikat datang. Dua malaikat itu bertanya. Bingung antara malaikat rahmat sama malaikat azab datang ke pemuda itu, bingung, saling ngobrol. Ini harus masuk surga karena niatnya mau bertobat. Malaikat azab, ini orang tuh belum pernah melakukan amal perbuatan. Belum pernah melakukan amal perbuatan. Dia harus masuk neraka. Bingung. Lalu datanglah Allah mengutus satu malaikat yang berwujud manusia. Datang kepada dua malaikat itu. Kata malaikat itu, coba tentukan lewat jarak. Dekatan mana antara tujuan dan sebelumnya. Nah, ditinggalilah, dilihat-lihat. Ternyata dekat ke tujuan. Masuk surga. Yang mengambil malaikat rahmat. Ini bukti bahwa kita kalau punya niatan tobat, sok jemput. Urusan diterima atau enggaknya mah kumaha Allah eta mah, ya. Tapi poin di sini adalah sebanyak apapun dosa kita,
pasti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertaubat. Itu intinya mah. Jangan takut, jangan pesimis dengan banyaknya dosa kita. Sok kalau kan berbuat dosa, mikirna ke 100 orang yang udah dibunuh iya, sok kayak gitu mikirna. Kalian pulang ke rumah ada teman kalian ngajak ke kalian teh ngajak, ayo sholat lah, sholat percuma tobat ge. Mau diterima saya mah mabok tiap hari. Karek ya kan, tanya heula, tanya mabok jeung ngabunuh. Dosaan mana lamun secara zohir, secara kasat mata, ngabunuhnya udah ngebunuh 100 orang can. Hiji ge can pernah meureunaan gitunya. Lah karena ge mabok, jelaskeun hadis ieu, hayu tobat aja gitu. Ya, ini untuk kita juga sama. Kalau kita ngerasa dosa terlalu banyak, sering dihukum di pesantren karena berbuat dosa, misalkan gitunya, tong hari wangsok, tinggal tobat, perbaiki diri, tobat, perbaiki terus kayak gitu. Allah tidak pernah bosan dengan kata maaf dari kita. Beda aja manusia. Kalau manusia punten, hantam punten kan gitunya orang banyak. Maafkan aku ya, aku sudah menyakitimu, misalkan gitunya. Ari manusia kumaha? Bohong kan gitunya. Allah mah enggak. Sok we minta maaf ke Allah, minta maaf ke Allah. Nah, paham tuh? Paham. Nah, itu mungkin pembahasan kita seputar tobat masih panjang, tapi nanti kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Alhamdulillah ya. Jadi intinya mah kapanpun, dimanapun kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hukum bertobat adalah wajib. Nah, mudah-mudahan sedikit kajian ini di Riyadhus Shalihin bab tobat bisa menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita ya. Kemudian di bulan Ramadan, mudah-mudahan malaikat mendoakan kita menjadi manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Amin rabbal alamin. Semoga kita disehatkan selalu untuk para jemaah dan para donatur dimanapun Anda berada. Semoga disehatkan dan terima kasih karena telah selalu membantu kami di Pondok Pesantren As-Sobar, membantu segala kegiatan dan fasilitas yang kami butuhkan selalu tercukupi. Dari mulai makan, minum, dari mulai tempat tidur, tempat pakaian, tempat buku, terus sarana dan prasarana pembelajaran selalu terpenuhi berkat bantuan dari Allah lewat donatur-donatur yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ladang pahala amal jariah untuk kedepannya. Dan semoga tadi menambah keimanan kita. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.